Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, kembali lagi nih bersama saya Neti Mulima serta rekan-rekan saya ada Lena Cindy, ada Arianti, dan ada Rosila. Serta yang terhormat kepada Ibu Ufia Nursehah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Oke, nah ada apa sih dengan pembelajaran kali ini? Nah, modul ini tuh merupakan modul pembelajaran kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1, dengan muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Nah, modul ini bertujuan untuk membantu peserta didik belajar di rumah. Modul ini berisi panduan-panduan untuk memudahkan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Serta latihan soal pada modul itu dapat dikerjakan dengan pendampingan orang tua. Oke. Next, apa aja sih yang harus kalian siapkan? Nah, sebelum mempelajari modul ini, siapin dulu nih alat tulis kalian dan jangan lupa kuota internet ya. Apabila peserta didik mengalami kendala dalam mempelajari modul ini, mintalah bantuan kepada ibu guru. Oke, kompetensi dasar bahasa Indonesia. Nah, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri. IPA, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, serta membuat karya tentang konsep jaringan-jaringan makanan dalam suatu ekosistem. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang ditampilkan melalui PowerPoint ini, siswa mampu menguraikan pokok pikiran dari bacaan yang tepat. Tujuan yang kedua, dengan menyimak video tentang rantai makanan melalui share screen Zoom, siswa mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang ditampilkan melalui PowerPoint yang dibagikan melalui share screen Zoom, siswa mampu menyusun pokok pikiran dari bacaan menjadi kalimat utama dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan menyimak video tentang rantai makanan melalui share screen Zoom, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap beserta perannya dengan tepat. Oke, next ya. Jadi materi pokok yang bakal kita pelajari pada hari ini adalah bahasa Indonesia, yaitu mencakup pokok pikiran dan kalimat utama, serta pelajaran IPA yang mencakup materi rantai makanan. Oke, next ya. Sekarang kita belajar tentang pokok pikiran. Nah, apa sih pokok pikiran itu? Ada yang tahu? Nah, jadi pokok pikiran itu merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran di mana pokok pikiran tersebut merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Oke, pokok pikiran juga di dalamnya sebuah paragraf bisa terdapat pada awal, tengah, dan akhir paragraf. Istilah-istilah lain dari pokok pikiran yaitu ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, atau masalah utama. Pokok pikiran yang terletak pada awal paragraf disebut deduktif. Nah, pokok pikiran yang terletak di akhir paragraf disebut induktif. Pokok pikiran yang terletak di awal dan akhir paragraf disebut campuran atau deduktif induktif.
Nah, sekarang cara menentukan pokok pikiran pada satu paragraf. Kalian ada yang tahu gak? Nih, cara menentukan pokok pikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang keempat, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Oke, next ya. Nah, apa sih kalimat utama itu? Nah, jadi kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Nah, keberadaan kalimat utama pun pada suatu paragraf sangat penting karena menjadi kerangka dasar dalam pengembangan paragraf. Yang selain itu ada ciri-ciri kalimat utama nih. Yang pertama, kalimat utama itu harus dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat utama bermakna umum sehingga dapat diperjelas dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat utama ini berisi permasalahan yang akan diperjelas dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Nih contohnya, diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan, baik sedang maupun berat. Yang kedua, jumlah korban siswa yang melayang mencapai 50 orang. Yang ketiga, belum lagi korban mengalami luka-luka, jumlahnya lebih dari 300 orang. Yang keempat, orang-orang kini selamat dari gempa tersebut kini berusaha untuk bertahan hidup dengan kondisi kekurangan air, pakaian layak, dan makanan. Yang kelima, mereka pun terserang berbagai penyakit kulit karena harus tinggal di pengungsian yang memiliki tingkat sanitasi kurang baik. Yang keenam, gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, pokok pikirannya itu banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh gempa yang berpusat di Banten atau gempa yang berpusat di Banten menimbulkan banyak kerugian. Kalimat utama dalam paragraf ini adalah terletak pada akhir paragraf, yaitu gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Oke, teman-teman, yang materi tentang pokok pikiran tadi udah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai rantai makanan. Nah, pengertian dari rantai makanan itu merupakan perjalanan pemakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, dalam rantai makanan terdapat 3 peran makhluk hidup, yaitu yang pertama nih, ada produsen. Nah, produsen ini merupakan makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Contohnya itu nih kayak rumput, lumut, tumbuhan hijau lainnya. Yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga selalu bergantung kepada organisme lain untuk dapat bertahan. Konsumen dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yang merupakan konsumen urutan pertama, yang mana konsumen ini mendapatkan energi langsung dari produsen. Contohnya nih, kayak makhluk hidup termasuk ke dalam golongan herbivores seperti kelinci, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua nih ada konsumen tingkat 2 yang merupakan konsumen urutan kedua yang mendapatkan sumber energi dari konsumen ke 1. Contohnya nih kayak hewan karnivora seperti kucing, anjing, ular, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3 yang merupakan konsumen yang memperoleh sumber energi dengan cara memakan konsumen kedua. Contohnya itu ada burung elang, alap-alap, harimau, singa, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga nih ada dekomposer, yaitu pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tubuh yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah.
Contohnya nih pengurai yaitu bakteri dan jamur. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan dapat berjalan seimbang dengan lancar jika seluruh komponen ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian boleh simak nih di video yang udah Ibu kasih linknya. Silahkan disimak ya anak-anakku. Oke. Nih, ini tuh merupakan contoh dari gambar rantai makanan. Ayo tuh, yang pertama tuh ada produsennya, ada rumput, ada konsumennya tuh ada tikus, ada ular, dan ada pengurainya, ada jamur. Seperti itu. Oke, next. Ya, nih sekarang itu merupakan gambar rantai makanan. Di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Nih, tanaman padi berperan sebagai produsen. Yang kedua, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tanaman padi dimakan oleh tikus. Nah, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Gitu. Jadi, ular itu memakan tikus. Nah, ya, terus burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jadi, burung elang itu memakan ular. Dan yang terakhir, jamur berperan sebagai pengurai. Burung elang yang mati tubuhnya akan membusuk, organisme akan menguraikan tubuhnya. Nih, sekarang merupakan contoh rantai makanan yang ada di sawah. Nah, di ekosistem sawah terdapat banyak sekali rantai makanan. Padi adalah produsen terbesar di ekosistem ini. Berikut beberapa contoh dari rantai makanan di ekosistem sawah. Yang pertama, energi matahari, lalu dimakan oleh padi, diserap oleh padi, lalu padi dimakan oleh burung pemakan biji, burung pemakan dimakan oleh ular sawah dimakan oleh elang, dan elang menjadi pengurai. Selanjutnya ada energi matahari, diserap oleh rumput, lalu dimakan oleh serangga, lalu dimakan oleh tikus dimakan oleh ular sawah, dan ular sawah dimakan oleh pengurai. Yang ketiga ada energi matahari, diserap oleh padi, lalu dimakan oleh tikus dimakan oleh elang, dan elang menjadi pengurai. Yang keempat ada energi matahari, diserap oleh padi dimakan oleh serangga dimakan oleh katak dimakan oleh ular sawah dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh pengurai. Yang kedua ada contoh rantai makanan pada laut. Nih, di laut ini banyak sekali ini contoh makanan yang terdapat di laut. Ya, bisa kalian baca ya. Ada contoh makanan yang terdapat di kebun. Nih, contohnya bisa kalian baca seperti ini. Nih, selanjutnya ada contoh rantai makanan yang ada di sungai. Bisa kalian baca juga ya. Dan ada contoh rantai makanan yang ada di hutan. Oke, next ya anak-anak. Nah, kalian bisa mengerjakan latihan soal ini sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini. Jika tidak mengerti, kalian boleh bertanya kepada ibu ya. Dan kalian bisa didampingi oleh kedua orang tua kalian. Nah, ini juga ada nih peran pengurai bagi produsen dalam rantai makanan yang bisa kalian pelajari. Oke, baik. Terima kasih penyampaian materi dari Ibu. Sekian ya pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.